warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan dan menerangkan tentang bagaimana cara menghafal tenses yang jumlahnya ada 16 dengan cepat dan mudah. Berikut ini saya susun skemanya sebagai berikut. Namun sebelumnya, tolong dukung channel kami Media Belajarku, subscribe jangan lupa ya, karena dengan Anda mensubscribe insya Allah nanti akan kami lebih banyak lagi berbagi tentang ilmu, baik yang berkaitan dengan bahasa maupun ilmu-ilmu lainnya. Pertama-tama, langkah pertama untuk menghafal 16 tenses dalam bahasa Inggris, buatlah tabel seperti ini ya. Tabel dengan jumlah kolom 5 kolom dan baris 5. Dengan tiap-tiap kolom kita isi pada sudut sebelah atas, sebelah kiri simple. Kemudian present, kemudian past, kemudian future, kemudian past future. Kemudian untuk baris kanan setelah simple ada tense, ada perfect, ada continuous, ada perfect continuous. Nah, jadi telah kita lihat di kolom baris atas dan kolom yang baris ke bawah. Di sini kita lihat ada kolom-kolom yang masih kosong. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya yaitu dengan kita menggabungkan mulai dari baris bawah dan dari kolom atas. Seperti ini. Present tense. Selanjutnya present perfect. Bisa diikuti sampai dengan selesai. Akan saya loncat dan contohnya future perfect. Ya. Tentunya kita sudah membayangkan present continuous. Pojok sana tentunya present perfect continuous. Selanjutnya past tense, past perfect, past continuous, past perfect continuous, future tense, future perfect. Sudah. Ya, ini sudah future perfect. Future continuous, future perfect continuous, past future tense, past future perfect, past future perfect continuous, past future perfect, and past future perfect continuous. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, Anda tidak harus menghafal. Anda cukup membayangkan kolom yang berisi tulisan simple, kemudian present, past, future, dan past future. Pada dasarnya kalimat itu ada kalimat present, past, future, dan past future. Kemudian pada baris atas ada tense, ada perfect, ada continuous, ada perfect continuous. Ya. Tinggal Anda bayangkan. Present ketemu dengan tense, present tense. Present ketemu dengan perfect, present perfect. Present ketemu dengan continuous, present continuous. Present ketemu dengan perfect continuous, present perfect continuous, dan selanjutnya. Contoh pada nomor 11 ada future continuous. Nomor 15 past future continuous, dan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya itu sebagai berikut. Tentunya kita harus mengenali ciri-ciri dari kalimat ini. Buat lagi tabelnya, simple. Present. Ciri kalau present yaitu menggunakan kata kerja bentuk 1. Past. Cirinya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Future. Cirinya menggunakan modal atau auxiliary will or shall. Kemudian past future tentunya will dan shall kita rubah menjadi bentuk kedua. Would atau should. Walaupun kita sering cuma memakai would atau will, kita jarang memakai shall.
Kemudian tense. Ini mengikuti pola kalimat sebelumnya. Dan perfect, ciri perfect adalah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya, sebelumnya ditambah awalan have atau has atau had. Kemudian continuous, ciri continuous adalah ada to be dan kata kerja kesatunya ditambahkan ing. Ini ciri-ciri continuous yang jelas mutlak. Ya, kata kerja kesatunya ditambahkan ing dan sebelumnya ada to be. Ya, kalau continuous pasti ada to be. Kemudian perfect continuous. Ya, cirinya ada has atau have atau had ditambah been ditambah kata kerja kesatu ditambahkan akhiran ing. Been ini adalah bentuk to be. Sementara have dan had itu ciri dari perfect. Digabungkan berarti pakai have atau has atau had ditambah been ditambah kata kerja kesatu ditambahkan akhiran ing. Nah, bagaimana cara mengkawinkan rumusnya? Sama seperti tadi. Simple present tense. Subjek ditambah kata kerja bentuk kesatu. Di sini ada tambahan keterangan s dan es. Tentunya kalian sudah mengetahui penambahan s dan es itu pada kata kerja yang subjeknya he, she, dan it atau orang ketiga tunggal. Kemudian present perfect. Present perfect rumusnya subjek ditambah has atau have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Kemudian present continuous. Tentunya subjek ditambah to be ditambah kata kerja bentuk satu tambah ing. To be dari bentuk present adalah am, is, dan are. Am, is, dan are. Nggak ada lagi to be-nya selain itu. Berarti rumusnya subjek ditambah am, is, dan are atau am atau is atau are ditambah kata kerja ke satu tambahkan ing. Begitu pun sama simple present perfect continuous tense. Subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah kata kerja ke satu tambah akhiran ing. Ya. Dalam bentuk past tense sangat mudah sekali. Tinggal kita rubah menjadi pola kata kerja bentuk kedua. Past tense, subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Dalam past tense tidak ada penambahan s atau es karena menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian past perfect tinggal rubah has dan have bentuk keduanya adalah had ditambah kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya past continuous tinggal rubah to be-nya saja. To be past tense adalah was dan were. Kemudian sama perfect past present perfect continuous sama subjek ditambah had been ditambah kata kerja ke satu tambah ing. Yang tadinya has atau have berubah menjadi had karena dalam bentuk kedua. Kemudian future tense tinggal tambah subjek ditambah will atau shall ditambah kata kerja bentuk satu. Future perfectnya sama subjek ditambah will atau shall ditambah have atau has. Have atau has adalah menambah nil perfect tambah kata kerja bentuk ketiga. Continuous juga sama. Subjek ditambah will atau shall ditambah be ditambah kata kerja ke satu tambahkan akhiran ing. Ingat, dalam bentuk future to be itu tidak memiliki bentuk apapun. Dia ditulis dalam bentuk be dengan tulisan b. Ya, sama perfect continuous juga. Dalam bentuk ketiganya been to be-nya. Subjek ditambah will atau shall ditambah has atau have tambah been tambah kata kerja ke satu tambah akhiran ing. Selanjutnya past future tense tinggal rubah will dan shall-nya menjadi bentuk kedua menjadi would atau should. Future perfect-nya juga sama, will dan shall berubah menjadi would atau should. Future continuous juga sama, will dan shall berubah menjadi would dan should. Begitu pun sama. Future perfect continuous tense juga would, will, dan shall berubah menjadi would atau should. Ya, has atau have tambah been tambah kata kerja ke satu tambah akhiran ing. Ingat, pada perubahan bentuk kata kerja di sini, ya, kenapa have dan has tidak berubah? Karena pada kalimat awal, kata kerja awal sudah ada will dan shall yang berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Dalam ejaan bahasa Inggris, kata kerja berikutnya tidak mengalami perubahan apabila ada kata kerja sebelumnya yang sudah mengalami perubahan bentuk. Ya.
Sama ini juga ya, have atau has berubah menjadi had. Tidak berubah menjadi had. Kenapa? Karena would dan should sudah mewakili. Subscribe channel kami, dan mohon maaf karena memang kondisi saya kurang begitu fit, suaranya kurang bagus. Nah, ini final ya, terakhir. Ini yang tadi, biar lebih jelas tanpa nama. Nah, subjek tambah kata kerja untuk satu, ya, subjek tambah have has. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk lebih jelasnya nanti tinggal kalian pahami lagi. Ya. Sudah jelas di sini. Nah, sini saya tidak tulis S dan S atau S-nya. Saya lupa. Karena ini perlu dijelaskan secara khusus. Penambahan S dan ES untuk kata kerja yang subjeknya he, she, dan it atau orang ketiga tunggal. Ya. Ini have atau has, turunan dari verb. Ciri verb di sini. Ciri present tadi kalimat bentuk ke satu. Continuous cirinya, kalau kalian membicarakan tentang continuous, cirinya menggunakan to be dan kata kerja ke satu ditambahkan akhiran ing. Ya. Kemudian past tense cirinya kata kerja bentuk kedua. Yang has atau have berubah menjadi had karena bentuk kedua. To be, am, is, are berubah menjadi was atau were. Will atau shall jika past tense berubah menjadi would atau should. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam menghafal 16 tenses dalam waktu cepat. Ya. Simple present tense, simple perfect tense, simple perfect continuous, simple perfect continuous. Simple present tense, simple present perfect, simple present continuous, simple present perfect continuous. Simple past tense, simple past perfect, simple past continuous, simple past perfect continuous. Simple future tense, simple future perfect, simple future perfect continuous. Simple future continuous, simple future perfect continuous. Simple past future tense, simple past future perfect, simple past future continuous, simple past future perfect continuous. Nah, perlu diperhatikan. Ya, kolom yang di atas, yang saya kurung, ya, dikawinkan dengan yang di sampingnya, maka jadi yang di tengah. Itu contohnya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal kalian buat tabelnya. Ingat-ingat, baris yang paling pertama ini kalian isi, kemudian isi kemari, tinggal nanti disilang seperti pelajaran matematika.